الهجرة رحلة هادينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas dasar nikmat yang begitu besar yang masih Allah berikan kepada kita. Sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Salawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan semesta alam Sayyidi ahli dunia wal akhirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada kitab fikih nikah, yaitu kitab Al-Miftah yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib, ada sebuah kisah tentang seekor burung. Cerita tentang manuk, bahasa Indonesia nama. Ada di sini penggemar burung. Ada. Tapi nggak dicaritakan can ya. Kisah tentang seekor burung. Seekor burung yang senantiasa bertasbih kepada Allah. Jadi dia selalu mengisi waktunya itu untuk bertasbih. Cuman tasbihnya burung beda sama tasbihnya kita, ya. Nah, satu ketika si burung ini berhenti bertasbih. Akhirnya para malaikat pun bertanya, "Wahai burung, kenapa kami melihat di hari ini engkau tidak bertasbih lagi kepada Allah? Padahal di hari-hari sebelumnya tidaklah engkau mengisi waktumu kecuali dengan tasbih." Maka si burung tersebut mengatakan, "Percuma aku bertasbih kalau Allah masih memberikan musibah." Kalau bahasa kitanya mah percuma aing ibadah, namun masih dibere musibah. Itulah yang dirasakan si burung tersebut. Dia rajin ibadah, dia rajin tasbih, tapi masih diberikan. Kenapa masih terkena musibah? Itu pertanyaan si burung. "Wahai malaikat, tadi malam rumahku atau sarangku itu diterpa oleh angin, oleh badai yang sangat besar, sehingga rusak dan acak-acakan." Ya. Nah, kemudian para malaikat ini mengadu kepada Allah, "Ya Allah, mengapa engkau memberi musibah kepada si burung, menghancurkan rumahnya, padahal ia adalah makhluk yang sangat taat dan bertasbih kepadamu?" Apa kata Allah? "Wahai malaikat, sampaikan kepada si burung tersebut bahwasanya tadi malam itu ada seekor ular besar yang sedang memanjat, yang sedang menuju sarangmu. Maka untuk melindunginya, aku mengirim angin yang besar yang menghempaskan rumahmu yang tadinya engkau enak tidur, kemudian aku kirimkan angin besar sehingga engkau pun terbangun dari tidurmu, sehingga sarangmu hancur dan engkau terbangun dari tidurmu. Wahai malaikat, salamkan kepada seekor burung tersebut, tidaklah aku mengirimkan angin tersebut melainkan untuk menyelamatkannya dari incaran ular besar." Maka setelah disampaikan pesan itu kepada si burung pun akhirnya menyesal, menangis karena sudah berburuk sangka kepada Allah. Jadi ternyata Allah memberikan musibah itu sengaja agar si burung itu terhindar dari musibah yang lebih besar. Jadi itulah yang dapat kita ambil pelajaran
dari kisah tersebut. Jadi barangkali Allah memberikan kita musibah bukan karena Allah itu ingin menghukum kita, akan tapi Allah memberikan musibah kepada kita agar kita terhindar dari musibah yang lebih besar. Makanya kuncinya satu, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Jadi walaupun kita sekarang kena musibah, entah itu rezeki seret atau penyakit yang tidak sembuh atau masalah yang tidak kunjung selesai, maka kuncinya satu, berbaik sangka kepada Allah. Jangan buruk sangka. Kenapa? Karena tidaklah Allah memberikan itu semua, melainkan Allah ingin menghindarkan dari kita musibah yang lebih besar. Belum lama ada orang dari Bogor ngadu sama saya, Pak Ustadz, kenapa Allah memberikan saya penyakit stroke? Padahal saya ini lagi demen-demennya ngaji, lagi suka-sukanya ke masjid. Jadi dulu waktu masih sehat, jarang ke masjid, jarang ngaji. Tapi ketika dia mulai suka ke masjid, ketika mulai sering datang ngaji, kemudian Allah memberikan dia penyakit stroke. Dia ngeluh, Pak Ustadz, kenapa ketika saya sedang suka-sukanya ngaji, suka-sukanya ke masjid, tapi malah diberikan musibah. Terus saya bilang gini, Pak, tidaklah Allah memberikan musibah kepada kita, melainkan Allah ingin menghindarkan musibah yang lebih besar. Coba, semua yang Bapak alami ini pasti ada hikmahnya. Coba Bapak pikir, andai Bapak masih sehat sampai saat ini, apa yang akan terjadi? Akhirnya dia mikir. Setelah agak lama dia mikir, dia bilang, betul Ustaz, mungkin kalau saya sehat sampai sekarang, rumah tangga saya sudah hancur. Kenapa? Karena ketika itu saya sedang dekat dengan seorang wanita, dekat dengan wanita lain. Dia kan udah punya istri tuh, tapi dia sedang dekat dengan wanita lain. Karena si orang ini ya emang bapak-bapak, cuman ya good looking lah, ganteng, putih, tinggi, hidung mancung, bewokan. Gajinya gede di perusahaan. Dia tiap hari megang duit setor ke bank. Kenal lah dengan teller bank. Teller bank kan gak ada yang jelek ya. Ya, ayah sini goreng cuman poles-poles setik ya. Gelis lah kajilan. Ini kuncinya ya. Kuncinya kalau ngelihat perempuan cakep di luar, maka itu bukan tampilan asli dia. Jadi jangan dibandingkan dengan istri kita di rumah. Kita ngelihat perempuan cantik nih di luar nih, pakaiannya bagus, make up-nya 2 cm ya. Kelihatan cakep, jangan dibandingin sama istri di rumah yang lagi pakai daster, ya, yang lagi ngorok dan lain sebagainya, jangan. Karena kita tidak tahu bagaimana si perempuan yang kita lihat itu kalau ya kita tidak tahu bentuk aslinya bagaimana, ya. Laki-laki itu kadang cuma lapar mata. Oh, ngelihat perempuan cakep di luar nih. Akhirnya dia nikahin, jadi istri kedua. Pas udah jadi istri, ngelihat bentuk aslinya. Lah gini sarua keneh jeung pamajikan di imah. Jangan kebita, ya. Nah, dia sedang dekat-dekatnya dengan seorang apa? Teller bank. Akhirnya main bulu tangkis bareng dan lain sebagainya. Suka begitu tuh. Akhirnya dia mikir, Pak Ustadz, betul kata Pak Ustadz. Kalau seandainya Allah tidak memberikan musibah ini, yaitu penyakit stroke, mungkin rumah tangga saya sudah hancur. Karena saya sedang dekat dengan seorang perempuan, ya mungkin ke depannya kalau saya sehat terus, bakal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin istri minta cerai, rumah tangga hancur, anak-anak yang lagi pesantren juga jadi nggak bener pendidikan pesantrennya, ya. Akhirnya sekarang itu dia bisa menerima keadaan dia. Kenapa? Karena tadi dia tafakur. Dia memikirkan hikmah yang terjadi atas musibah yang sedang menimpanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita sekarang sedang tertimpa musibah, penyakit, masalah, atau apapun itu, maka sungguh di sana ada hikmah yang lebih besar.
Tidaklah Allah memberikan kita musibah, melainkan Allah sedang menghindarkan musibah lain yang lebih besar yang akan menimpa kita. Makanya jangan berburuk sangka, apalagi bilang, ya Allah, saya udah percuma saya rajin ngaji, percuma saya rajin ibadah, percuma saya tahajud. Jadi sebetulnya tidak ada yang percuma. Hanya kita yang tidak tahu apa hikmah di balik itu semua. Ya.